Tes tes. Dengarkan ya belakang. Oke, thank you. Teman-teman sekalian, dengarlah kota yang sedang bernafas. Setiap jalan yang tidak pernah diam dan tubuh-tubuh yang menanggung beban setiap hari. Di tengah panas, hujan, dan aspal yang tak peduli. Mereka berjalan, mereka menghidupi keluarga. Mereka mencoba tetap hidup. Tapi kemarin, tepatnya pada tanggal 28 Agustus pada malam hari, salah satu dari mereka dibunuh saat mencari nafkah. Afan Kurniawan. Afan bukan pejabat, bukan tokoh besar, bukan orang yang selalu terdengar suaranya di media. Ia pengemudi ojol, satu dari jutaan orang yang berjuang setiap hari untuk makan, untuk sekolah adik, untuk sewa kos, untuk motor yang baru ia cicil 2 bulan lalu. Tubuhnya ada di jalanan, hidupnya sederhana, mimpinya kecil. Dan polisi yang katanya pelindung melindasnya. Tubuh Afan akhirnya rebah di aspal dan jalan itu kini menyimpan namanya. Teman-teman sekalian, tubuh kecil ini adalah cerminan dari apa yang dialami banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Ia menanggung ketidakadilan yang nyata, upah tak pasti di tengah gig ekonomi, pilihan hidup yang sempit, tekanan ekonomi sebagai generasi sandwich yang seolah tak tertahankan. Ia yang berusaha 21 tahun, usia yang mungkin sama dengan sebagian dari diri kita sekarang. Usia di mana ada yang sedang menulis skripsi, menatap hari-hari yang tidak terasa jauh, sesuatu yang mungkin masih bisa dicapai jika tubuh dan waktu bersahabat. Tapi tubuh ini tidak menuntut, tidak ikut demonstrasi, tidak mengancam siapapun. Ia hanya ingin bekerja, menghidupi keluarga, melanjutkan hidup. Dan tubuh yang sederhana ini dipaksa berhenti, dicabut haknya untuk hidup oleh mereka yang seharusnya menjaga. Kita berada di sini bukan karena untuk meratapi satu kematian saja. Kita berada di sini karena Afan adalah representasi jutaan orang yang bekerja di tepi kota, di tepi negara, dan setiap hari berjuang di tengah ketidakpastian, namun jarang terlihat, jarang didengar. Dan ketika salah satu dari mereka jatuh, kita tidak boleh membiarkannya menjadi sunyi. Sebab sunyi itu adalah senyap yang diciptakan kekuasaan untuk menyingkirkan rasa sakit dan rasa bersalah. Untuk mengakhiri, saya ingin mengutip perikop yang dituliskan oleh Firya Singgi di Project Mutatuli. Afan adalah salah satu dari jutaan ojol yang ada di Indonesia yang sehari-hari terpaksa bekerja tanpa status dan upah pasti di tengah minimnya pilihan dan besarnya tekanan perekonomian. Afan dan keluarganya hidup serba ngepas, mungkin tidak berani untuk sekedar bermimpi punya gaji ratusan juta rupiah seperti anggota dewan yang terhormat. Namun ia tahu tidak ambil pusing, ia tidak ikut unjuk rasa, yang ia tahu hanya bekerja meringankan beban orang tua, sembari berusaha mewujudkan angan punya rumah di kampung halaman. Afan baru 2 bulan menyicil sepeda motor baru. Ia menanggung setengah biaya sewa kos keluarganya, juga biaya sekolah adiknya. Afan orang kecil yang dibunuh polisi saat mencari nafkah. Afan pamit untuk bekerja dan kini ia sudah tak ada. Saudara-saudara sekalian, biarlah namanya bergema di jalanan, di rumah-rumah, di hati kita sendiri. Biarkan tubuh-tubuh yang ditekan, yang dibungkam tetap hadir melalui ingatan dan suara kita. Karena selama kita mengingat Afan, selama kita menyebut namanya, kita menolak lupa. Dan dengan menolak lupa, kita menolak ketidakadilan. Terima kasih. Terima kasih.